Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya menolak eksekusi rumah dan lahan seluas 78 hektar yang telah mereka tempati selama belasan tahun di Desa Panigoran, Kecamatan Aekwo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan polisi yang melakukan pengamanan di lokasi. Kenapa Bapak itu membilang bocor? Belum ada dibacurkan. Apakah tenang Bapak? Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang sedang merobohkan rumah-rumah warga. Mereka meminta proses eksekusi lahan Padang Halaban dihentikan. Situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolres Labuan Batu AKBP Wahyu Endrajaya turun langsung dan menenangkan massa. Sebagian warga memilih menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif. Beberapa warga bahkan membongkar rumah mereka secara mandiri dan mengamankan barang-barang pribadi mereka sebelum proses penertiban dilakukan petugas. Sampai dengan saat ini banyak dari warga yang rumahnya mereka hancurkan sendiri, dikupas sendiri, sehingga dibongkar sendiri. Jadi seng-sengnya, kemudian ada tembok-temboknya masih bisa digunakan. Jadi dengan penuh kesadaran, warga yang ada di lokasi eksekusi ini membongkar rumahnya sendiri. Polres Labuan Batu mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan Padang Halaban seluas 78 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sebanyak 96 rumah warga dirobohkan. Perkara tersebut melibatkan PT Sinarmas Agro Resources and Teknologi dengan kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya sebagai tersangka. Yakut terlihat selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ia menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam setelah sebelumnya tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 13 siang. Usai pemeriksaan, Yakut mengaku menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan penyidik. Awal Januari lalu, KPK menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji bersama eks-staf susnya Isfa Abdul Aziz alias Gus Alex. Dipanggil kembali sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya, itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu Gus. Ya sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya, saya mohon izin lewat ya Mas. Mohon izin ya, mohon izin Mas. Kemudian terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2000. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam Ismalia, apa poin-poin pemeriksaan yang dilakukan terhadap Gus Yakut hari ini?
Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali pada hari ini mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperiksa di KPK dengan kapasitasnya sebagai tersangka seperti itu Diandra. Dan kalau ditanya apa saja poin-poinnya, memang tadi tidak dijabarkan apa saja poin-poinnya. Namun pemeriksaan pada hari ini merupakan pemeriksaan untuk menghitung kerugian negara karena memang yang disangkakan pada kasus korupsi kuota haji ini merupakan pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi mengenai kerugian negara. Dan sebagai informasi juga Diandra dan juga pemirsa, mantan Menteri Agama ini aku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tersebut pada tanggal 8 Januari 2026. Namun tadi kami juga sempat menanyakan kepada juru bicara KPK mengapa sampai saat ini atau apa pertimbangannya sampai saat ini mantan Menteri Agama tersebut belum ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena memang tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa memang yang disangkakan pada kasus ini merupakan pasal 2 dan 3 yang merupakan kerugian negara. Jadi sampai saat ini masih terus diperiksa berapa kerugian negara yang diciptakan atas kasus ini. Dan sebelumnya juga kemarin ada 2 tersangka, Diandra dan juga pemirsa, selain Yakut ada juga tersangka Isfah Abidul Aziz yang merupakan staf sus dari mantan Menteri Agama. Ini juga kemarin sudah diperiksa juga, dipanggil KPK. Ini juga didalami pemeriksaannya tentang kerugian negara. Dan sampai sekarang KPK dan BPK masih terus menghitung kerugian negara yang diciptakan oleh akibat kasus korupsi ini. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Smalia Medasari melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Joko Widodo menanggapi santai kasus dugaan korupsi dan haji yang menerpa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Meskipun namanya disebut-sebut dalam pemeriksaan saksi, Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan perintah kepada menteri atau anak buahnya untuk melakukan korupsi. Jokowi menyatakan namanya kerap dikaitkan setiap kali ada kasus yang melibatkan menteri atau mantan menteri yang pernah menjabat di era pemerintahannya. Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak ada perintah presiden kepada jajaran kabinet untuk melakukan praktik korupsi. Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Artinya nggak heran ya Pak, misal ada yang... Ya memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Dalam proses penyidikan tersebut, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode, sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tidak hanya rumah Siti Nurbaya, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat, diantaranya sebuah rumah di Matraman, Jakarta Timur, sebuah tempat di Rawamangun, dan juga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu, itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti, jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari.
Pemirsa, Newsroom masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon